Nah, kita sudah sampai di Pondok Rawit. Kita sudah sampai di Gua Maria tempat ziarah Santok. Sampai kita sudah berada di Gua Maria Santok. Mantap. Mantap juga. Lalu diulang 10 kali doa mohon belas kasih, dan kemuliaan lagi 50 kali. Kalau dalam peta kita perhatikan, kita sekarang sudah berada di ujung Pulau Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan Barat, bagian ujungnya lagi. Kalau kita ke arah sana, kita akan ketemu dengan laut. Nah, ke sebelah sana, ke depan lagi, kita akan ketemu dengan perbatasan dengan Malaysia, bagian Sarawak itu Kuching. Nah, ke sana kita membutuhkan waktu 25 menit lagi, kita sudah sampai di perbatasan. Nah, Bapak dan Ibu,
Saya Pastor Frederick Samri, OFMK Kapusin, yang lahir di kampung ini juga. Nah, tadi rumah sudah dilewati di sana. Nah, ini adalah masuk paroki Sambas, Kabupaten Sambas. Nah, kalau kita maju lagi ke sana, itu adalah kecamatan perbatasan, dan ini masuk kecamatan perbatasan, Kecamatan Sajingan Besar. Sajingan Besar kurang lebih 90% itu masyarakatnya Katolik. Nah, jadi kalau kita jalan terus ke sana, kita menjumpai gereja-gereja dan masjid kita temui ada di pusat kecamatan, tapi itu masjidnya saja orangnya sedikit. Nah, lalu ada 2 gereja kalau tidak salah saya di sini dibangun oleh Albertus dari Pinade itu. Pinade. Hah? Ya. Pinade ya. Ya, Albertus. Nah, satu gereja itu hampir jadi, dan satu gereja sudah jadi oleh Pinade yang dikunjungi oleh saudara Albertus. Nah, Gua Maria Santok ini ditemukan pada tahun 1981. Pada waktu itu ini bukan Gua Maria, tetapi ini Gua Kelelawar. Nah, ya, Gua Kelelawar. Jadi kalau orang mencari kelelawar di sini, nah, dalam sekian waktu bukan hanya mendapat 10-20 ekor, tapi dapatnya 1 karung. Nah, karena banyak sekali. Nah, kemudian dalam proses perjalanan waktu, karena pada waktu itu yang kepala desanya itu adalah orang Katolik dan sangat baik, dia berpikir ke depan, lalu dilindungilah hutan ini, wilayah ini 100 hektar dikatakan sebagai hutan lindung untuk kampung. Tidak boleh dikelola oleh perusahaan atau dibabat oleh perusahaan pada waktu itu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, nah, tanah ini termasuk gua ini disertifikatkan oleh Ordo Kapusin atas kehendak ketua umat dan kepala desa. Karena kepala desanya, ya tentu ketua umatnya juga semua Katolik. Nah, jadi agak gampang. Nah, cuma sekarang kepala desanya sudah Islam, tapi ini sudah di tangan kita. Wilayah ini 100 hektar, ini sudah di tangan kita, sertifikatnya sudah dengan kita semua. Nah, kita tepuk tangan. Jadi seluruh wilayah Santok ini sudah disertifikatkan, dan sekarang, nah, dalam 10 tahun ini kita mulai pelan-pelan kelola dengan keuangan yang sangat terbatas. Nah, kita lihat pelan-pelan sudah dipasang patung peta, dan dulu juga tidak seperti ini, masih asli sekali. Nah, pelan-pelan mereka bangun, dan di sana lagi tadi juga rencana rumah di depan itu akan dibongkar, akan diganti dengan yang lebih baik. Namun nampaknya masih nunggu sepertinya berkat Tuhan. Nah, tadi ujung-ujungnya. ya, tapi tanah. WC-nya baru WC yang jadikan di sini. Di sini ada toilet tadi, sebelah sini juga, sebelah sana ada toilet. Nah, itu yang baru jadi. Yang lain itu belum. Termasuk tadi tempat parkir itu masih rencananya akan dibuat ya lebih baik. Nah, dia habisan tahun 89, tapi karena COVID, nah, beliau dipanggil oleh Tuhan. Jadi beliaulah yang selalu berada di tempat ini pada waktu itu, dan dialah yang mengarahkan umat untuk selalu berdoa di tempat ini, dan doa-doa mereka sungguh dikabulkan oleh Tuhan. Karena istilah Pastor Priminus, kalau dia punya anjing namanya Rambo,
dia makan tidak berdoa, katanya si Rambo ini. Maka orang yang makan tidak berdoa itu dipanggilnya Rambo. Rambo, kata itu Rambo, artinya sikat gitu kan. Nah, itulah sedikit cerita tentang Pastor Triminus yang selalu berada di tempat ini, ngajak membawa umat berdoa di tempat ini. Tiap minggu, tiap Jumat. Di sana tadi ada tulisan kan, tiap Jumat kan, tiap Jumat beliau berdoa di tempat ini, walaupun dengan tidak sampai 10 orang umat yang hadir, dia tetap hadir di sini. Suster tentu sangat kenal dengan Pastor Triminus. Jadi terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Memang kayaknya daya tarik saya belakangan ini adalah kedatangan proposal. Pastor Paroki Romo John, Pastor Joni ya, langsung WA kirim proposal pembangunan rumah singgah di depan. Nah, kolektor persembahan kasih dari rombongan Hayo ini yang sudah lewat amplop-amplop itu yang sudah saya timbang ya, saya pegang, saya timbang, itu memang 30 jutaan ya. Tapi total kita akan mempersembahkan buat pembangunan di depan 100 juta rupiah. Kayaknya honor Angelus habis nih kayaknya. Ya lah Rocky, nggak apa-apa lah ya Ki ya. Namanya juga pelayanan Ki. Oke, sekarang kita akan berdoa, akan dipimpin pujian lagu bersama ladies, dan nanti Romo Steve saya undang untuk memimpin doa bersama kita. Nanti saya akan siapkan di sini lilin 2, Romo yang paling rajin doa di antara kita itu Romo Fritz ya. Jadi Romo Fritz nanti jaga tong ini ya selama umat membakar doa-doa. Jadi selama kita nyanyi doa, doakan itu, tapi nanti ke situ cukup membakar lalu selesai. Lalu mau ke sana boleh, mau langsung naik ke atas juga boleh ya. Hati-hati di jalan yang berlumut supaya nanti semuanya tetap sehat sampai kita selama-lamanya sehat ya. Silakan ladies. Bapak Ibu mohon disiapkan dari buku acara kita halaman 21. Kita mohon doa melalui perantaraan Bunda Perawan Maria menyanyikan Bunda Penolong Abadi. Hidup kita masing-masing. Tetapi kadangkala doa itu bermacam-macam jawabannya. Ada 4 macam jawaban doa di dalam hidup kita. Yang pertama adalah doa itu kalau kita meminta sesuatu pasti bisa ada yang langsung dikabulkan. Kita happy ketika kita meminta sesuatu lalu kemudian Tuhan langsung mengabulkan doa kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan kita bersyukur luar biasa ketika apa yang kita minta itu sungguh-sungguh benar apa yang didapat. Tetapi ada yang kedua, jawaban doa kedua adalah Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Kita minta A, dijawabnya B. Kita minta B, dijawabnya C. Dan kadang-kadang dengan situasi ini kita protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya mintanya seperti ini, tapi Engkau kok mengarahkannya begini. Banyak situasi diri kita, banyak situasi hati kita yang kadang-kadang protes dan kadang-kadang mungkin tidak puas. Padahal Tuhan memberikan jawaban doa yang mungkin sebenarnya itu yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kita tidak menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ya, ketika kita punya pengalaman, ada keluarga kita yang sakit berat, sakit yang sungguh-sungguh. Saudara-saudariku, sebentar lagi kita akan membakar doa-doa kita. Kita bersama Romo-Romo Fransiskan Kapusin di Kalimantan Barat ini
Saya pernah membaca salah satu kutipan dari Santo Fransiskus. Berdoalah seperti seorang pengemis. Ya. Karena salah satu spiritualitas pengemis. Aslinya anak orang kaya, tapi meninggalkan semua kekayaannya lalu bergabung dengan para pengemis, membangun gereja-gereja, menolong orang miskin. Itu salah satu spiritualitas Fransiskan. Pengemis memohon sesuatu bukan karena jasanya, tapi karena mohon belas kasihan, ya, mohon belas kasihan. Maka kalau berdoa seperti seorang pengemis, berarti kita tidak menghitung jasa kita. Anda donatur di mana, Anda aktivis di paroki ataupun apapun, jangan menghitung jasa kita. Tapi sungguh-sungguh berdoa seperti seorang pengemis yang tidak pantas. Kita ini orang berdosa. Lalu catatan saya kedua adalah kita harus berdoa dengan dua iman. Iman yang besar dan iman yang benar. Ini kerap kali saya katakan. Iman yang besar, gedorlah hati Tuhan. Kalau gak ada tanda-tanda Tuhan kasih, tetap gedor. Di kitab suci juga ada tuh perikop tentang itu. Sahabatnya belum mau kasih roti, tapi disuruh gedor terus, sampai sahabatnya berkata, aduh saya gak enak ini digedor terus. Akhirnya dikasih roti. Itu iman yang besar. Minta, menangislah, menjeritlah. Tapi ada iman yang kedua, iman yang benar. Iman yang benar itu seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka dua-duanya harus kita punya, ya. Maka kita ambil waktu 1-2 menit, hening diam, baca kembali intensi Anda, ya. Baca kembali dalam hening.
puisi sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang semua anugerahnya, semua kebaikannya, gelora sukacita. Oh oh, ya kasih Yesus indah indah, oh indah kasih Yesus indah indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sabar. Dari bintang di langit, dari bunga di taman. Oh Yesusku, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus dari mana? Terima kasih. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalanlah serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kembanannya besar kayak saya, tapi kakinya pendek. Aneh binatang belek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Alleluia, Tuhan Maha Kuasa. Alleluia, Tuhan Maha Kuasa. Vokalisnya gimana nih? Sebentar. Ayo itu lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada nego sama supir bus. Kita minta waktu 5 menit lagi katanya. Oh iya. Iya. Kita mau nyanyi lagi nih. Ya. Cik cik beriyo, langsung dari cawe. Datang nake jibo, sawah piting 2 ekor. Cik cik beriyo, langsung dari cawe. Datang nake jibo, sawah kepiting 2 ekor. Sampai ketawa dolot di panggung raja dan cik cik beriyo. Salah teknis. Salah teknis. Aduh, pisangku baru masak sebiji di rumah mari-mari, masak sebiji di rumah mari-mari. Manggalep, mata kayu bengkok dimakan api, apinya cangkurutan. Bengkok dimakan api, apinya cangkurutan. Nang mana baptis kutung di dawan, nang mana baptis kutung di dawan. Mata kayu bengkok
Ade rum bari bari, saat sebukti. Ade rum bari bari, manggal lepong, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, api kacang curupan, bengkok dimakan api, api kacang curupan. Oke. Oh, enggak tahu lah. Oh iya, bisa tahu di sini ya. Ini durian dari mana, Bang? Ini lokal, Pak. Enggak, maksudnya lokalnya dari daerah mana? Daerah ini campur Campur ya? Capkala. Oh, Capkala ya? Oh ya. Oh, lagi daerah Capkala ya? Ini Ibu ya? Enggak, Bapak yang Oh, ini abang. Yang bulat ya? Tapi kalau kita pilih kan Duren-duren. Sesuai dengan kelompok kan 23. biarpun bagi 3 kan 24. bagi 3 kan susah kita lebih lagi.